satu objek IPA dan pengamatan. KD-nya juga masih sama. Kemudian materi esensialnya sekarang kita ke materi nanti kebesaran turunan ya. Namun anak-anak, sebelum kita ke materi berikutnya akan kita bahas terlebih dahulu untuk kegiatan kita kemarin, kegiatan 1.1. Kalian persiapkan lembar kerja yang kemarin yang sudah kalian kerjakan itu. Kalian siapkan yang kemarin saya suruh untuk dikumpulkan di stopmap, kalian persiapkan juga di situ ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Kalau salah nggak perlu kalian tip X nggak perlu, nanti kalian tambahkan saja jawaban yang kurang pas di sebelahnya, gitu ya nak. Mari kita buka untuk pembahasan kegiatan kemarin 1.1. Untuk tabelnya saya kira tabel kalian masing-masing ya. Untuk yang kita bahas ini yang pertanyaannya. Nomor 1, apakah semua sifat atau ciri benda yang kamu amati dapat diukur? Sebutkan sifat-sifat yang tidak dapat diukur dan sifat-sifat yang dapat diukur. Ini tentunya jawabannya tergantung di kalian masing-masing. Tapi sifat yang tidak dapat diukur itu misalnya bau, warna, tekstur, dan lain-lain. Kemudian sifat yang dapat diukur itu panjang, lebar, tinggi ya. Tuh. Nomor 2 nak, salah satu sifat yang dapat diukur adalah panjang benda. Pada proses pengukuran panjang benda, jelaskan besaran, kemudian satuan dan alat ukur yang digunakan ya. Besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur, itu namanya besaran ya, serta memiliki nilai dan satuan. Nilainya berapa, satuannya apa. Kalau kalian menggunakan kemarin jengkal, berarti ya satuannya jengkal. Kalau menggunakan mistar ya satuannya sentimeter ya, atau meter. Buat kesimpulan pengertian pengukuran. Jadi pengukuran itu membandingkan suatu besaran yang dapat diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Itu untuk nomor 2. Sekarang nomor 3. Apakah pengukuran dengan jengkal pada dua siswa yang berbeda akan punya hasil yang sama? Mengapa? Ya. Mestinya kalau dengan jengkal dua siswa yang berbeda itu hasilnya tidak sama. Kemarin dari beberapa hasilmu juga Bu Titi lihat itu hasilnya tidak sama walaupun benda yang diukur adalah sama. Mengapa? Karena tangan masing-masing siswa itu besarnya tidak sama ya. Kemudian nomor 4, apakah pengukuran dengan penggaris pada dua siswa yang berbeda akan menghasilkan yang sama? Mengapa? Ya, karena penggaris itu sudah merupakan alat ukur baku, mestinya hasilnya adalah sama. Manakah yang lebih baik, mengukur panjang benda dengan jengkal atau dengan penggaris? Kalau lebih baiknya untuk menghasilkan hasil yang tetap, yang konstan adalah dengan penggaris. 6. Apakah yang terjadi apabila seorang pedagang kain mengukur panjang kain dengan jengkal ketika menjual kainnya? Tentunya ini nanti masing-masing penjual satu dengan penjual yang lain hasilnya tidak sama karena besarnya tangan juga tidak sama. Apa saranmu kepada penjual kain untuk mengukur panjang kain yang dijual? Beri alasan mengapa kamu memberi saran seperti itu ya. Ini jawabanmu masing-masing sudah sebagian dilihat Bu Titi ya. Mestinya sarannya menggunakan alat ukur baku, misalnya pitameter, sehingga hasil pengukurannya adalah tetap ya. Jadi kesimpulannya nak, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur serta memiliki nilai dan satuan, misalnya tinggi, lebar, berat, itu namanya besaran. Satuan adalah standar ukuran dari suatu besaran. Satuan ada yang baku, misalnya meter, kilometer, sekon. Yang tidak baku misalnya jengkal, depa, hasta, dan lain-lain. Syarat satuan agar dapat digunakan secara umum, itu satu, mempunyai nilai yang tetap. Misalnya dengan penggaris, dengan pentameter itu hasilnya tetap.
kemudian mudah dibuat atau mudah ditiru ya. Dan yang ketiga, dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Itu syarat satuan agar dapat digunakan secara umum. Demikian anak-anak untuk kesimpulan dari kegiatan 1.1. Sekarang kalian melakukan kegiatan 1.2, yaitu tentang besaran turunan ya. Nanti LK-nya kalian lihat. Ini saya beri petunjuknya dulu bagaimana cara mengerjakan untuk kegiatan 1.2 ya. Bentar, ini LK-nya. Kalian perhatikan lembar kegiatan siswa 1.2 besaran turunan. Tujuannya menentukan besaran turunan alat dan bahan ya. Kalian nanti mengambil beberapa daun mungkin yang ada di lingkunganmu, 1 atau 2 yang kecil saja, tidak terlalu besar. Kemudian milimeter blok atau kertas trimin yang kemarin Bu Titi sudah menyiapkan. Kemudian botol kemasan 3 macam ukuran di rumah, mungkin ada botol kecap, botol aqua atau botol sirup ya, penggaris, kemudian stopwatch atau jam ya. Cara kerjanya yang pertama nak, kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan, letakkan daun yang kalian ambil tadi di kertas trimin. Kemudian dijiplak dengan pensil ya. Dijiplak dengan pensil. Setelah itu kalian singkirkan daunnya, terus kotaknya kamu hitung berapa kotak. Tadi kalau satu kotaknya berapa dulu, satu kotaknya milimeter bloknya berapa, satuan dari satu kotak. Misalnya satu kotaknya itu berapa, satu kotaknya 25 mm misalnya, nanti jumlah kotaknya berapa. Terus satuan luas daunnya berapa, kalian hitung ya. Misalnya satu kotaknya itu kalian hitung dulu luasnya berapa, kemudian dikalikan dengan jumlah kotak dari pengukuran daun tadi ya. Itu akan menemukan luas daun yang kalian ukur. Jadi pertama nak, kalian ukur satu kotak dulu luasnya berapa, terus dikalikan satu kotak dikalikan jumlah kotak dari daun yang kalian ukur. Nanti akan ketemu luas daunnya berapa. Makanya kalian tidak perlu memilih daun yang lebar-lebar, nanti terlalu lama menghitungnya luasnya. Kalian pilih daun yang kecil-kecil. Kalian pilih 3 daun yang berbeda ya. Nanti di sini kalian tulis misalnya daun jambu yang kecil ya, atau daun apa itu, lamtoro misalnya, atau daun apa yang ada di lingkunganmu. Jadi kalian keluar mengambil daun 3 macam, terus kalian ukur luasnya berapa. Luas daun satuan utuh itu dihitung dari luas satu kotaknya dulu, kemudian dikalikan jumlahnya. Kalau daun itu pas di tengah-tengah kotaknya ya, di pinggirnya itu lebih besar, itu dihitung satu kotak. Misalnya tadi di tengah-tengah pas di bagian tepi daun itu pas di kemudian yang kedua, mengubah satuan volume ke dalam satuan lain ya. Tadi ada beberapa botol yang kalian ambil di rumah, misalnya botol aqua, botol kecap atau botol sirup. Kamu tulis di sini nilainya berapa mililiter, kalian tulis satuannya di sini mililiter, kemudian nanti kalian ubah ke liter ya. Ini kemudian diubah ke liter. Oke, bisa ya nak. Jadi nanti jumlahnya berapa, tiga botol itu isinya berapa mililiter ketiganya, terus diubah menjadi liter. Yang ketiga anak-anak, tugasmu mengukur denyut nadi. Pegang
ya, dipegang tanganmu saja sendiri, atau mungkin tangan adikmu ketika adikmu ada, atau anggota keluargamu kalau ada ya, tangan sendiri, dihitung denyut nadinya berapa, itu dalam jangka waktu 60 detik kalian isikan di sini. Kalian isikan di sini jumlah denyut nadi selama 1 menit itu berapa. Terus frekuensi ya, nanti kamu hitung frekuensinya. Bagaimana cara menghitung frekuensi? Kamu cari dulu referensinya di buku ya, menghitungnya bagaimana frekuensinya. Setelah itu kalian tulis kesimpulan ya, untuk anak-anak untuk kegiatan 1.2 maaf ya. Nah, kemudian saat kegiatan 1.2 di atas tadi itu dikumpulkan setelah jam pelajaran selesai ya. Jadi nanti jam 9.30 setelah selesai kalian foto, kemudian dikumpulkan di Google Form seperti kemarin ya. Belajar untuk mengirim lewat Google Form. Jadi dikumpulkan pada jam 9.30 ya. Nah, setelah selesai itu ada tugas untuk dikerjakan. Nanti pengumpulannya hari Selasa minggu berikutnya. Itu paket halaman 23 ya, nanti kalian buka. Nih. Paket halaman 23. Kemudian juga paket halaman 24. Ini soalnya sudah saya tulis di sini, kalau nanti kalian ini bisa dibuka. Ini dikerjakan pada selembar kertas ya. Nanti kalian kerjakan, dikumpulkan hari Selasa. Dikumpulkan di mana? Dikumpulkan lewat Google Form, bisa lewat Google Form ya. Kemudian juga nanti tetap printoutnya diletakkan di stop map yang warna merah, yang kemarin sudah diberi penjelasan. Nah, nanti waktu-waktu tertentu akan saya suruh kalian masuk untuk mengumpulkan. Namun belum dulu, ini menunggu dulu beberapa tugas, nanti baru dikumpulkan ke sekolah. Itu anak-anak ya, tugas kalian untuk hari ini Rabu untuk pertemuan kedua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan taati tata tertib ya. Tetap mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bu Tuti. Saya kira itu dulu nak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.